Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, Guru BK SMP PG 2 Bandung, Nisya Ulfa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menjaga lisan berkualitas. Materi ini merupakan salah satu bidang layanan pribadi sosial untuk aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Nah, tujuan layanan bimbingan klasika untuk materi ini diantaranya ialah agar peserta didik dapat 1. Menjelaskan pentingnya menjaga lisan, 2. Menganalisis cara berkomunikasi yang baik, 3. Mengubah cara berkomunikasi dengan cara yang baik untuk menjaga persahabatan, serta memperbaiki cara-cara berkomunikasi yang kurang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita mulai saja ya. Pertama-tama, mari kita saksikan bersama-sama sebuah video yang akan mengajarkan kita mengenai rumus menjaga lisan. Check it out! Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengutip dari tausiah guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang biasa kita sapa dengan AA Gim, teko hanya akan mengeluarkan isi teko. Jika di dalamnya adalah kopi, maka yang akan keluarnya pun adalah kopi. Perumpamaan ini sama dengan seperti kita berbicara. Jika dalam hati kita baik, maka lisan yang keluarnya pun akan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Allah memberikan lisan ini fungsi utamanya adalah zikrullah dan juga mengajarkan nahi mungkar. Jangan bermain-main dengan lisan, karena lisan bisa menempatkan kita pada dua posisi yang berbeda di akhirat kelak, menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Pilihan seorang muslim dalam berbicara hanyalah dua, yaitu berkata baik atau diam. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. A'agim memberikan kita rumus agar kita bisa menjaga lisan, yaitu duzol kakosi. Apa itu duzol kakosi? Du, jangan berkata dusta. Zol, jangan berkata zolim. Ka, jangan berkata kasar. Ko, jangan berkata kotor. Dan si, jangan berkata sia-sia. Kalau Allah dapatkan hati kita dengan tulus, maka orang itu akan benar-benar bisa dijaga oleh Allah Ta'ala. Kita tidak perlu memperbanyak apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah
apa yang kita keluarkan dari lisan kita menjadi hal yang baik dan bermanfaat. Bolehkah kita bergurau atau bercanda? Tentu boleh, tetapi candaan kita tidak boleh masuk ke dalam duzol kakosi, yaitu tidak boleh dusta, tidak boleh zolim, tidak boleh kasar, tidak boleh kotor, dan tidak boleh sia-sia. Sesungguhnya berbicara itu sangat besar pengaruhnya dengan apa yang ada di hati. Kalau hatinya kotor, maka lisannya pun akan kotor. Begitu juga jika hatinya baik, maka lisan pun akan mengikuti baik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu menjaga lisan. Nah, setelah menyaksikan video tadi, jadi paham ya bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga lisan kita. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengetahui kenapa sih lisan kita itu harus dijaga. Berikut adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui pentingnya menjaga lisan. Yang pertama, keselamatan manusia dalam menjaga lisannya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, Salamatul insanu fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada dalam menjaga lisannya. Kalian pasti sering mendengarkan istilah mulutmu harimaumu. Kedua penekanan tersebut itu sangat menekankan bahwa kita harus benar-benar bisa menjaga lisan. Jika tidak, itu akan membawa kecelakaan bagi diri kita dan juga orang lain. Selanjutnya, perkataan yang dilontarkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu dapat melukai perasaan orang lain. Jadi, kita harus benar-benar memikirkan terlebih dahulu sebelum kita berkata. Terakhir, perkataan yang tidak benar atau tidak jujur itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, pastikan apa yang kita ucapkan dari mulut kita adalah hal-hal yang baik dan benar. Selanjutnya, agar kita dapat memperbaiki cara berkomunikasi yang kurang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, kita perlu mengetahui dulu cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Berikut adalah 10 etika dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah menggunakan cara terbaik. Kita harus mencari bagaimana cara yang terbaik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan bicara. Sederhananya, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan baik dalam berkomunikasi, agar komunikasi itu lancar. Yang kedua ialah mendengarkan ucapan lawan bicara dengan seksama. Jadilah pendengar yang baik ketika sedang berbicara dengan orang lain. Ketiga, bersikap terbuka, tidak menghakimi. Berbicara tanpa menghakimi. Berbicara terbuka dengan pemikiran orang lain atau lawan bicara. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh lawan bicaramu. Kalau ada hal yang tidak sependapat dengan pemikiranmu, sampaikan baik-baik, tidak menghakimi. Yang keempat adalah jujur. Jujur dalam mengekspresikan pemikiran, kebutuhan, dan perasaan sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, ketika berbicara dengan orang lain, katakan, ucapkan kejujuran-kejujuran sesuai kenyataan yang terjadi pada dirimu. Yang kelima, usahakan sebaik mungkin memahami lawan bicara saat berbicara. Yang keenam ialah hindari berbicara untuk orang lain. Mengapa? Karena ketika kita memperoleh informasi, otak kita ini akan mencerna informasi yang masuk. Biasanya ketika kita akan menyampaikan informasi tersebut kembali, ada perubahan kata yang akan tersampaikan. Jadi upayakan hindari berbicara untuk orang lain, atau termasuk juga membicarakan orang lain.
ya. Jadi hindari gibah, apalagi yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti bisa jadi dosa loh. Yang ketujuh ialah pahami batasan diri sendiri ketika berbicara. Tidak semuanya harus dibicarakan loh. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan serta topik pembahasan ketika sedang berbicara dengan lawan bicaramu. Yang kedelapan ialah hargai batasan orang lain atau lawan bicara. Ketika sedang membicarakan sesuatu, kalau lawan bicaramu tidak ingin membahas hal tersebut, jangan dipaksa. Kita harus bisa menghargai privasinya. Yang kesembilan, hindari menyela pembicaraan atau melakukan pembicaraan lain ketika sedang berada dalam pembicaraan suatu topik. Kebayang dong kalau kita lagi bicara terus tiba-tiba dipotong sama lawan bicara kita, nggak enak kan? Yang ke-10, ingat ya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara. Jadi berilah kesempatan kepada lawan bicaramu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, 10 hal tadi ialah etika dalam berkomunikasi. Bisa dipahami ya. Kalau sudah dipahami, tinggal dipraktekkan supaya kita bisa berkomunikasi dengan cara yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai menjaga lisan yang berkualitas. Untuk kata mutiara hari ini, Ibu ambil dari sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Semoga bermanfaat.